sehingga bertekad tidak akan mengulang lagi. Gitu. Kemudian kalau dia terkait dengan menzalimi orang lain, dia harus minta maaf langsung. Nah, kalau pernah berbohong yang memfitnah orang lain, ingat, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, lebih. Kebohongan memfitnah seseorang itu lebih besar, lebih kejam, ya. lebih kejam, lebih besar dosanya daripada membunuh. Ya. Betul. Jadi kalau sudah memfitnah orang, kemudian sadar ini salah, hubungi orang yang pernah difitnah, minta maaf langsung. Karena belum selesai kalau hanya minta maaf kepada Allah, tetapi yang bersangkutan terus bergulir, kebohongan itu terus menyebar kemana-mana. Ya, kalau sekarang kan kita lihat ini dusta ini ada, apakah ada berjenjang atau kan ada dusta kecil, ada dusta besar gitu. Apakah seperti itu atau semua dusta sama, Ustaz? Sebenarnya tidak ada jenjangnya, hanya saja kebohongan yang dilakukan biasanya mendatangkan atau menyebabkan kebohongan berikutnya dan akhirnya terus bohong, kemudian bohong karena selalu mau menutupi kebohongan sebelumnya. Ya. Biasanya kan begitu, kalau sudah terlanjur berbuat salah, waduh bakal ketahuan nih, bohong lagi pada kebohongan berikutnya. Seperti satu cerita ini. Baik, nah, cerita lagi ya. Ada cerita nih, gitu. Silakan. Diceritakan seorang ahli ibadah. Baik. Nah, ini benar-benar ahli ibadah, taat sekali sehingga orang semua segan kepada dia. Iblis bingung, gimana caranya ini menaklukkan ini si ahli ibadah ini. Akhirnya sang iblis mencoba mendekati sosok ahli ibadah ini dengan mendatangkan 3 orang yang kebetulan tiga bersaudara ini mau pergi perang. Dan dia punya saudara perempuan satu yang cantik jelita. Tapi karena dia mau pergi perang, dia bisikin, kalau kau mau selamat, adekmu yang perempuan itu kamu titip saja kepada ahli ibadah itu. Karena pasti dia bisa menjaganya. Betul. Dia kan ahli ibadah. Coba bayangin kalau iblis mencoba masuk ke hati manusia. Merasuk kan, itu sangat pintar sekali gitu ya. Makanya, jadi benar ya, kalau dititipin sama orang pasti yang paling amanah baik gitu itu ya. Amanahnya itu adalah ahli ibadah ini. Dititiplah kepada sang ahli ibadah. Baik. Pada awalnya ahli ibadah itu menolak, lah kenapa dititip ke saya? Ini kan berat. Saya tidak ada waktu untuk menjaganya. Iblis mengganggu lagi. Kan bisa kamu bangunkan rumah di samping rumah. Enggak perlulah kamu ketemu sama dia. Yang penting tidak ada yang berani ganggu kalau kamu gitu. Akhirnya dibuatkan rumah di samping rumahnya sehingga tidak ada komunikasi. Kalau mau kasih makan dia tidak perlu lihat gitu. Kemudian iblis mulai lagi mengganggu. Sepertinya kamu tidak sopan deh. Masa memberi makanan modelnya seperti tidak lihat, sekali-sekali lihatlah. Kan tidak perlu dimasukkan ke dalam hati gitu. Ini memang iblis ini memang. Iya. Iblis laknatullah modelnya seperti itu. Iya. Kasih aja nggak apa-apa sesekali lihat. Kan kalau lihat pertama kali belum berarti langsung jadi dosa. Gitu. Kan kamu bukan malaikat. Gitulah iblis mengganggu kan. Lihat iblisnya ke saya, Ustaz. Lihatnya ke saya. Sorry. Enggak bercanda. Penghayatan ini cerita. Iya. Nah, udah. Dimaafkan. Daripada lihat kameramen. Kameramennya juga tersinggung. Ya. Begitulah seterusnya. Akhirnya tadinya tidak mau lihat, jadi lihat. Masa kamu tidak omong seperti orang bisu saja? Jadi kayak dielus-elus gitu ya? Digoda gitu. Terus gitu ya? Itulah yang disebut yuwaswisu fi sudurin nas. Iblis itu datang seolah-olah menggaruk-garuk fi sudurin nas pada hati sanubari yang paling dalam, yang susah disentuh, tapi begitu piawainya ini si godaannya menggoda ini. Nah gitu, ayo dong kamu ngomong sedikit, biar supaya dia juga tenang, masa ditinggal begitu lama tidak ada yang temani. Diajaklah berbicara, awalnya berbicara masalah agama, tapi akhirnya iblis kemudian mengganggu, karena sudah seringnya akhirnya menjadi terbiasa komunikasi. Awalnya cari namanya manusia, kemudian iblis ada sebagai orang ketiga, sudah bahkan terjadi ahli komunikasi. Ibadah pun gitu ya, ahli ibadah pun bisa gitu. Terjadilah komunikasi. Sesudah terjadi komunikasi, hal-hal yang tadinya tabu terjadi. Ketika itu terjadi, ahli ibadah baru mulai sadar, astagfirullah saya sudah berbuat. Sebenarnya ketika dia beristighfar, dia bisa bertobat dan tobatnya bisa diampuni. Tetapi iblis terus berusaha. Jadi yang kita tahu kan bahwa iblis itu kan ada
ada dedengkotnya juga, ada kroni-kroninya. Iya, jadi mereka semua tuh berusaha gitu. Kalau yang digoda itu orang-orang yang biasa, mungkin iblis yang tingkat levelnya yang biasa-biasa gitu. Iya. Kalau yang digodain ada ahli ibadah, tentu iblisnya yang hebat-hebat juga yang datang. Udah level-level atas. Ya, yang public speakingnya sudah mantap banget. Lihatnya ke saya public speaking iblis. Gak apa-apa. Ini kan untuk contoh, siar ya. Ya. Ini jadi, siar, saya sial. Jadi dia mempengaruhi sebegitu rupa gitu. Sampai akhirnya sudah terjadi, tetapi dia bingung. Iblis ini sudah datang terus ya? Godaan datang terus. Iblis mempertanyakan, kamu tahu tidak? Kamu sudah berbuat zina dengan dia dan kamu harus mempertanggungjawabkan. Lalu bagaimana nama saya ini akan tercoreng? Saya akan dikenal sebagai ahli ibadah. Ya, kalau kamu mau selamat,